Belakangan ini lagi heboh nih terkait warung Madura yang dilarang beroperasi selama 24 jam di daerah tertentu. Padahal sama-sama kita ketahui, ciri khas dari warung Madura ini kan memang tidak pernah tutup, bahkan di hari-hari besar seperti Tahun Baru ataupun Idul Fitri. Di video kali ini kita gak akan membahas lebih jauh ya mengenai larangannya. Yang kita mau bahas adalah gimana sih asal-usul dari warung Madura ini, sampai kemudian bisa bertumbuh dengan sangat cepat di berbagai kota besar di Indonesia. Dan kemudian apa aja sih dampak dari kehadiran warung Madura ini di sekitar kita? Kita bahas sama-sama ya. Selamat datang di Obrolin Duit Yuk bareng Bang Odi. Dari berbagai sumber yang Bang Odi kumpulin nih, warung Madura diketahui pertama kali muncul di Jakarta sekitar tahun 1990-an. Sesuai dengan namanya, para pemilik warung biasanya berasal dari Madura. Nah, orang-orang yang berasal dari Madura ini awalnya mencoba peruntungan ke ibu kota, terutama di kawasan Tanjung Priok, untuk mencari peluang usaha. Entah siapa yang memulai, perlahan tapi pasti kesuksesan warung kelontong yang dikelola oleh perantau asal Madura ini menarik minat orang-orang di kampung halaman mereka untuk ikut mencoba peruntungan di ibu kota. Apakah sebagai pemilik warung ataupun penjaga warung yang sudah ada. Semakin lama, toko kelontong dengan ciri khas dan cara berbisnis yang selalu sama ini semakin banyak bermunculan. Bukan hanya di kawasan Tanjung Priok, tapi menyebar ke seluruh wilayah Jakarta. Bahkan sampai saat ini hampir di seluruh kota di Indonesia. Harga produk yang cenderung murah ditambah lengkapnya produk yang dijual di warung Madura ini secara gak langsung menjadi daya tarik tersendiri bagi konsumen yang mau berbelanja. Selain menjual produk-produk kebutuhan rumah tangga nih, warung Madura juga selalu mengikuti perkembangan zaman. Buktinya, per hari ini hampir semua warung Madura menyediakan produk kebutuhan modern seperti pengisian saldo dompet digital, token listrik prabayar, dan kebutuhan-kebutuhan lain di era digital saat ini. Hal ini membuktikan meskipun warung Madura ini biasanya hanya berupa warung-warung kecil dan sederhana, tapi soal kelengkapan produk nih, warung-warung Madura ini bisa menyediakan hampir semua kebutuhan konsumen. Hal inilah yang membuat warung Madura ini bukan hanya bertahan, tapi juga semakin berkembang seiring berjalannya waktu. Dengan adanya warung Madura di sekitar kita, sebenarnya banyak dampak positifnya bagi kita sebagai konsumen. Misalnya nih soal harga. Udah bukan rahasia lagi kalau harga dari produk yang dijual di warung Madura ini lebih murah daripada ketika kita membeli produk yang sama di minimarket modern misalnya. Kemudian dari segi jam operasional, warung Madura ini biasanya beroperasi 24 jam alias gak pernah tutup. Hal itu yang membuat warung Madura ini menjadi pilihan yang ekonomis dan praktis bagi konsumen di saat kondisi darurat, misalnya ketika kita membutuhkan obat di tengah malam, atau kebutuhan lain yang mendesak. Nah, di saat kondisi seperti itu, biasanya warung Madura ini akan menjadi pilihan utama. Meskipun warung Madura ini sering dipandang sebelah mata karena tempatnya yang kecil dan sederhana, perlu kalian ketahui, omset dari sebuah warung Madura ini sangat menjanjikan loh. Dari berbagai sumber yang Bang Odi baca, perharinya sebuah warung Madura yang beroperasi selama 24 jam itu bisa menghasilkan 5-10 juta rupiah loh. Gila gak tuh? Sebenarnya wajar aja, dengan strategi operasional 24 jam yang diterapkan, menjadikan mereka akan mendapatkan pasar yang lebih saat toko-toko sejenis sudah pada tutup nih. Jadi gak heran kalau mereka bisa menghasilkan omset yang sangat lumayan. Selain membantu masyarakat sekitar dengan menyediakan produk harga murah dan beroperasi selama 24 jam, secara gak langsung nih, warung Madura juga ikut membantu pemerintah dalam membuka lapangan pekerjaan, sekaligus memberikan perputaran ekonomi yang signifikan loh. Kalian bayangin aja, dengan omset rata-rata 5 juta per hari, jika dikalikan dengan 1000 warung Madura, artinya perputaran uang dalam satu hari dari warung Madura ini aja bisa mencapai 5 miliar rupiah loh. Itu dengan asumsi 1000 warung Madura. Dan Bang Odi yakin sih kalau jumlah warung Madura di Jakarta saja bisa lebih dari 1000, belum lagi di kota-kota lain. Bisa dikatakan warung Madura itu ikut berkontribusi dalam menghidupkan kegiatan ekonomi, setidaknya di sekitar toko tersebut berada. Jadi bisa sama-sama kita bayangin kalau seandainya pembatasan jam operasional warung Madura ini terjadi, pastinya akan sangat berpengaruh mulai dari omset penjualan yang diterima warung Madura ini, kegiatan ekonomi di sekitar warung tersebut, dan ujung-ujungnya pasti akan berdampak ke para pekerjanya. Jadi semoga pemerintah menemukan solusi terbaik ya untuk permasalahan ini dan tidak ada pihak yang dirugikan. Udah deh, kayaknya sekian aja pembahasan video hari ini. Seperti biasa, kalau kalian suka pembahasan mengenai ekonomi, keuangan, dan investasi, boleh banget kalian bantu subscribe channel YouTube ini, biar Bang Odi semakin semangat bikin videonya. Dan kalau kalian suka dengan video hari ini, boleh bantu like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian ya. Jadi sekian video hari ini, terima kasih sudah menonton dan kita obrolin duit lagi di video selanjutnya.